Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi, silakan duduk. Baik adik-adik sekalian, hari ini di depan sudah ada pelajaran kita coding dan kecerdasan artifisial. Baik. Yang pertama, sebelum kita memulai KBM, mari kita bersama satu orang pimpin doa. Hari ini bertugas Mario yang bertugas. Silakan Mario. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga.
cuk hingga atas yang tertera atau sampai di rendam seluruhnya. Ya. Tuangkan air panas ke dalam cup itu, bukan tulisan cup dan bahasa cup. Ke dalam cup wadah itu, gelas itu, kopi itu, tuangkan air panas. Atau ada yang pakai air dingin? Ya, pakai air panas toh. Ya. Kemudian yang berikut siapa yang mau baca? Siapa ini? Gaspar. Besar-besar. Dan diamkan. selama kurang lebih 3-5 menit agar menguatkan kuman. Iya. Setelah tuangkan dengan air panas, tutup kembali, tutup pancake. Tutup kembali, setelah itu kita diamkan 3-5 menit supaya mie-nya itu masak matang. Kemudian yang kelima, siapa yang mau baca yang perempuan di depan? Ya, bisa. Air panas yang disajikan setelah 3-5 menit. Mie hingga bumbu tercampur rata. Setelah 3-5 menit kita buka kembali, aduk dia sampai rata sehingga bumbunya semuanya rata di dalam wadah itu. Yang terakhir, siapa ini? Hilda. Pop mie siap untuk dinikmati. Iya, pop mie siap untuk dinikmati. Sudah selesai langkah-langkah. Nah, belajar berpikir komputasional ini, kamu jangan berpikir komputasional berarti yang ada di otak kita hanya komputer saja. Tidak. Langkah-langkah yang kita gunakan itu bisa kalau misalnya kita tidak ada internet, kita di sini berjaringan yang menggunakan internet. Jadi kita menggunakan metode unplug. Unplug itu tanpa menggunakan jaringan. Kita buat seperti ini langkah-langkah sama seperti komputer. Komputer juga sama. Kalau langkah-langkah yang kita masukkan ke dalam itu coding tadi, bahasa yang tidak benar atau tidak jelas, tidak sesuai, maka hasilnya juga tidak. Dan kita hari ini tujuannya apa? Tujuan pembelajaran yang pertama, lihat di depan. Siswa paham tentang pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh berpikir komputasional dalam penerapan sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional. Dan ini, 3 ini yang mau kita belajar hari ini. Baik. Sekarang kamu harus mengerti dulu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah, boleh catat ya, tapi telinga mendengar ke sini. Cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Seperti tadi membuat kopi. Bagaimana cara supaya kita bisa makan kopi? Sesuai dengan langkah-langkah yang sistematis, langkah-langkah yang berurutan, yang dimengerti. Bisa paham atau tidak? Bisa. Ya, ini pengertian dari berpikir komputasional. Cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Ada 4 komponen utama berpikir komputasional ini. Nanti kita belajar satu persatu. Yang pertama, dekomposisi. Coba sama-sama sebut. Dekomposisi. 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 Pengenalan pola. Pengenalan pola. Pengenalan pola. Pengenalan pola. Abstraksi. 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 Algoritma. 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 Kita akan belajar bahasa persatu. Apa itu pengertian dari 4 komponen ini dan contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Ini yang mau kita kupas tuntas hari ini. Baik, kita lanjut yang pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Satu orang bisa baca di depan. Ya, Mario coba. Besar, bangun berdiri. Baca. Dekomposisi adalah memecah suatu masalah atau tugas menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. ya, tepuk tangan dulu untuk
Misalnya tukang ojek online dari Momere, dia mau antar barang yang ibu Ian ke SMP Negeri 3 Parga di sini. Sampai di bawah Rajo HP-nya mati. Dia tidak tahu lagi bagaimana cara saya harus mencari jalan ini. Tanya pada orang. Yang pertama dia harus berpikir. Bertanya pada orang. Kemudian orang itu dia memberikan solusi. Contoh dia memberikan. Oh iya Pak, jalan menuju ke SMP 3 Mase itu dari bawah Pak lewat dari bawah jalan Pak mendaki ke atas Kaliwajo. Kemudian ada satu jembatan di situ di bawah ini toh. Ini misalnya ada bapak tua itu dia yang menjelaskan. Dia lewat ke atas sampai ada satu jembatan, kemudian belok, ada SD di situ, ini dia arahkan. Ada SD di situ, kemudian ada lewat satu kali di situ. Benar tidak? Satu kali, kemudian ada pertigaan, naik ke atas. Iya. Kemudian di situ ada pohon-pohon, ada jurang, ada hutan, ada jalan jelek, pohon asam. Jadi dia menjelaskan ke tukang ojol ini. Dia menjelaskan sedetail mungkin. Setelah itu masuk perkampungan, ada pohon bambu, mendaki terus ke atas, ada perumahan. Setelah itu ada di depannya ada letter tulis besar SMP, selamat datang di SMP Negeri 3 Padang. Disitulah sekolah. Nah sekarang dia menjelaskan panjang lebar, benar tidak? Nah, panjang lebar sekali dari bawah jalan dia menjelaskan secara detail mungkin. Nah setelah itu, apakah ini bapak ini yang tukang ojol ini? Kalau seandainya kita jadi kita, yang dia menjelaskan itu kita paham, tetapi yang tidak perlu kita harus lihat ada pohon, ada jurang, ada pohon asam, jalan jelek. Yang inti-intinya saja yang mau kita ambil, misalnya ada jembatan, sudah lewat kali toh, kali itu perlu penting, kali itu yang penting. Setelah itu pertigaan itu sangat penting. Setelah naik pertigaan dia lurus terus toh. Nah itu yang paling penting, dia lurus terus sampai ke sini jadi perumahan, terus ada pohon asam, jalan jelek tidak perlu, itu yang harus diabaikan. Nah seperti ini tadi abstraksi yang berlebihan, yang bertele-tele tidak perlu dia hapuskan. Intinya yang dia baik, dari penjelasan tadi ada yang belum paham? Semuanya sudah paham. Maka dari itu kita bagi dalam bentuk kelompok yang sudah ada, yang seperti kemarin. Kelompok 1 mana angkat tangan? Ibu bagikan lembar kerja LKS-nya. Kelompok 1, kelompok 2 yang mana? Kelompok 3 silakan kerjakan dalam bentuk kelompok. Kerjakannya secara kolaborasi, semuanya harus aktif di dalam kelompok. Setelah itu dengar, sebentar ada 2 kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ibu kasih waktu kamu diskusi kelompok itu selama 10 menit. Bisa? Baik, di situ ada suruhan, ada cerita, ada pertanyaan, ada catatan, dan ada tugas yang mau kamu kerjakan. Kamu kerjakan itu langsung di bagian sininya. Ini di sini ada dekomposisinya apa, terus polanya apa, abstraksinya apa, dan algoritmanya apa. 4 komponen berpikir komputasionalnya itu harus jalan, harus ada. Ada ceritanya itu, pernyataannya itu,
Baik, bisa? Sudah? Ya. Baik, sekarang kalau sudah kesempatan
komputasional. Ada 4 elemen. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua pengerahan pola. Pengerahan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang
Amin.